Kalau orang tahu, orang dengar, mungkin orang berpikir konyol. But it's okay. Dari hal ini saya belajar satu hal, kita nggak pernah tahu jalannya Tuhan, tapi yang pasti jalannya Tuhan itu yang terbaik walaupun saya nggak tahu, Mas ya. Shalom semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom bersama saya Ivana dan Fandi. Hai. Hari ini kita akan mendengarkan sharing dari seseorang yang memulai karirnya dari seorang staff, kemudian lebih dari 20 tahun dan akhirnya sekarang beliau menjadi seorang GM dari Finance Accounting. Nah, lika-likunya seperti apa? Kita akan dengarkan setelah firman dari Ko Fandi. Ya, jadi hari ini saya tergerak untuk membawakan tema tentang penguasaan diri dalam ambisi. Bagaimanapun masing-masing kita di Marketplace kan kita juga punya mimpi, punya keinginan gitu ya, punya harapan, dan itu terkadang orang-orang menyebutnya sebagai ambisi. Seperti itu. Kalau nggak ada ambisi ya udah kita hidup biasa-biasa saja. Tapi terkadang dalam ambisi yang ditaklukkan dalam pikiran Kristus itu yang membuat kita harusnya kita punya ekspektasi untuk kita semakin lama semakin bertumbuh. Nah, di sini uniknya di Kejadian 13 ayat 10 sampai 11 di sini dikatakan bahwa lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka, Lot dengan Abraham, berpisah. Jadi di sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa Lot ini kan dia itu keponakan Abraham, dan sebenarnya yang punya banyak resources kan Abraham kambing domba dan sebagainya. Lot ini kan sebenarnya cuma nebeng, cuma nunut gitu ya. Nah, seperti itu. Tetapi dalam perjalanannya memang Abraham juga Tuhan percayakan banyak hal, dan juga akhirnya Lot juga dipercayakan Tuhan banyak hal. Tetapi sebenarnya kan ini kita tahu menurut etika gitu, ketika pada waktu itu ada sampai satu tempat di mana ternyata anak buahnya Lot sama anak buahnya Abraham ini banyak konflik, banyak tengkar, maka Abraham pada waktu itu bilang, Lot, kita sebaiknya harus berpisah secara teritorial gitu ya. Dan akhirnya sampai di satu tempat yang sangat-sangat indah, lalu Abraham ternyata mengalah gitu. Abraham memberikan itu, padahal sebenarnya Abraham yang punya hak kan, Abraham yang ngajak Lot untuk nebeng untuk bareng, ternyata justru malah Abraham yang mengalah dan memberikan ini pada Lot. Nah, seharusnya kita tahu bahwa sikap hati yang benar itu bagi Lot akan mengatakan, harusnya ya Lot akan mengatakan, oh Uncle Abraham gitu, saya kan awalnya saya tahu asal saya dari mana, saya cuma nebeng, saya asalnya mungkin cuma bawa baju di badan aja untuk ikut Uncle Abraham yang punya segala macam resources, dan Uncle Abraham yang harusnya paman Abraham yang memilih dulu. Nah, setelah itu baru saya memilih. Tapi ternyata terkadang kenikmatan dunia gitu ya, ambisi dan sebagainya itu menutup matanya Lot, sehingga akhirnya kita tahu Lotnya memilih bagian yang terlihat lebih baik gitu. Begitu terlihat lebih baik lalu kita tahu ujungnya Lot akhirnya waktu itu tinggalnya dekat Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Lot juga akhirnya baliknya juga kembali lagi dengan baju di badan. Istrinya Lot pun hatinya tertinggal di Sodom dan Gomora, menoleh menjadi tiang garam. Nah, hal seperti ini sebenarnya jadi satu pelajaran bagi kita bahwa kita boleh punya ekspektasi, kita harus punya ekspektasi, kita harus punya mimpi, dan letakkan semua itu di kaki Tuhan. Gitu. Ketika letakkan semua itu di kaki Tuhan, itu yang nanti Tuhan akan ajarkan, Tuhan akan bisikan ke kita kapan saatnya kita harus terus, kapan saatnya kita harus berhenti, kapan saatnya kita harus mengalah. Saudara, kalau misalnya Tuhan bilang terus, ya terus, jangan malah berhenti gitu kan. Tapi kalau Tuhan bilang berhenti, ya taat, jangan terus. Saudara, tapi kalau Tuhan bilang mengalah, oke, biarkan yang lain jalan dulu. Nah, itu yang membuat kita akhirnya karena hidup kita ini kan untuk Tuhan. Jadi kalau misalnya kalau hidup kita untuk Tuhan, berarti bosnya Tuhan. Dan kalau bosnya Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu, apakah itu terus, berhenti, atau mengalah, ya kita juga harus nurut. Kalau kita nurut sama Tuhan kita tahu, boleh dong kita punya rasa GR gitu. Tuhan, kalau Tuhan meminta kita untuk berhenti atau meminta kita untuk mengalah, Tuhan pasti akan kasih sesuatu yang lebih baik. Dan kita tahu di sini Abraham juga ternyata Tuhan juga sediakan sesuatu yang lebih baik gitu ya, dengan satu kehidupan yang bahagia bersama dengan Tuhan tanpa harus terbirit-birit seperti Lot gitu ya, sampai akhirnya kehilangan segala sesuatu. Saya punya satu tagline gitu ya, cepat belum tentu berkat.
gitu. Jadi beberapa orang terkadang kita ini iri lihat kok orang lain seperti yaitu secara karir, secara bisnis lebih cepat dari kita. Lalu kita berusaha dengan pengertian sendiri untuk lebih cepat lagi, lebih gesit lagi. Bapak Ibu Saudara atau teman-teman yang nonton belum tentu cepat, belum tentu berkat. Tapi ikut Tuhan yang pemberi berkat itu, kita tahu nanti ujungnya akan ada berkat atau akan ada keluputan, tapi yang pasti akan ada damai sejahtera dalam Tuhan. Walaupun seakan-akan hidup kita ini tidak diberkati seperti orang-orang yang kita dambakan, tapi bukankah Tuhan beri damai sejahtera buat kita? Damai sejahtera itu jauh lebih valuable, jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai daripada apapun. Dan itu yang menjadi satu ajaran Tuhan pada hari ini, bahwa kita terkadang bisa cepat, tapi kadang kita juga harus tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Belum tentu cepat itu membawa berkat. Semoga ini memberkati ya. Thank you, Ko. Jadi saya suka banget ambisi yang ditaklukkan Kristus. Yep, Ya, benar juga. betul. Oke, so kita langsung aja. Kita akan mendengarkan sharing dari narasumber kita. Boleh Pak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke. Nama saya Daniel. Saya seorang profesional yang bekerja di bagian keuangan. Selain itu saya juga melayani sebagai seorang tim leader di Gereja Masyaron Surabaya Barat ya. Oke. Sebelum ke pekerjaannya mungkin boleh background pendidikan, ya pengen tahu nih background pendidikannya seperti apa nih Pak Daniel? Saya lulusan S1 manajemen ya, keuangan. S1 manajemen keuangan. Sekolah keuangan berarti ya, oke. Kalau keuangan langsung nyambung ke keuangan gitu ya. Oke, sekarang boleh masuk ke pekerjaan. Gimana mau mulai karirnya gitu? Mulai dari karirnya dari mana? Ya, jadi saya ini pertama kali bekerja, tadi saya ngomong di bidang keuangan, pertama kali saya bekerja di perbankan ya. Pertama kali saya mulai pekerjaan di perbankan, salah satu bank swasta nasional terbesar di Indonesia. Saya masuk di salah satu cabang di Surabaya sebagai staff kredit analis. Saya 6 kali masuk. Itu awalnya. Pekerjaan ini saya dapat waktu saya sudah lulus skripsi. Satu hari ibu saya telepon, belum wisuda. Semester 7 ya? Saya 8. 8, oke. Kalau zaman dulu 8 semester, kalau sekarang bisa lebih cepat. Oh iya? Oke. 7 bisa, 8 bisa, benar. Jadi orang tua itu telepon, dari mama itu waktu itu telepon ke saya, ini ada lowongan pekerjaan, ada tawaran dari salah satu family yang bekerja di tempat tersebut juga. Lewat jalur biasa ya. Benar. Jadi langsung bisa di salah satu cabang. Saya tanya pekerjaannya apa, yang ada lowongannya apa, saya ditanya. Lowongannya, ini jadi kredit analis. Begitu saya tahu kredit analis, saya jadi penasaran. Sebelum saya jawab, saya cari tahu dulu nih. Kebetulan ada beberapa teman-teman CG ya, dulu masih namanya Pemasa, itu juga yang... Itu udah lama lama banget ini. Kalau udah dengar Pemasa gitu. Sekitar tahun 2002 itu ya, sekitar tahun 2002. Saya cari tahu kredit analis ini apa sih, kerjaannya apa sih. Saya cari tahu, dan akhirnya saya dapat ternyata kredit analis itu kalau ada orang mengajukan satu kredit, kita yang akan menganalisa, kita akan yang berbicara dengan orang tersebut sampai approval sampai approval. Nah, seperti itu. Jadi saya berpikir apa yang bisa saya pelajari. Menarik sih, saya akan tahu banyak tentang bisnis. Saya akan banyak ketemu sama orang-orang. Saya bisa belajar sesuatu. Akhirnya saya putuskan untuk ikut untuk lamar, kemudian saya melalui proses interview dan segala macam. Saya lewati, waktu itu ada 2 orang ya, ada 2 orang yang direferensikan, dua-dua ada referensinya. Jadi karena lowongan tuh nggak diterbitkan umum. Jadi by referensi 2 orang, kemudian 2 orang untuk satu posisi. Untuk satu posisi. Kemudian saya ikuti, ujungnya saya terima. Saya yang diterima di situ, yang dapat prioritas pas saat itu. Itu mungkin awal karirnya ya. Gitu. Saya mau tanya ya, penasaran nih. Kalau misalnya sebagai analis kredit gitu, kan pasti ada kliennya kan. Yes. Itu biasanya kalau yang menganalisa ini dari bank, ini person, jadi satu orang aja atau tim? Jadi akan ada satu staff atau orang yang ditugaskan khusus, tapi ada dia punya reviewer.
Oh, jadi setelah dia mengumpulkan datanya itu tetap ada Ya, yang kita review lagi gitu mengolah, ya? kita ketemu, kita analisa, kita tuangkan dalam satu report, kemudian ada yang mereview sampai beberapa layer dan akhirnya ke pemutus kreditnya. Oh. Jadi ada beberapa layer, I see. minimal 2 layer lah, tergantung. Oke. Terus gimana ceritanya bahwa ketika udah ngelamarnya apakah ada godaan tertentu gitu ya? Oh, Ada tawaran tertentu yang lebih menarik. Iya. Kan kebetulan saya itu kan waktu masuk itu, waktu diterima itu saya itu belum wisuda, masih baru lulus skripsi, tes diterima. Jadi wisuda masih beberapa waktu, sehingga di masa-masa itu saya masih sering pergi ke kampus. Bukan sering lah, berapa kali untuk ngurusin keperluan wisuda ya. Keperluan wisudanya itu saya masih harus urus. Nah, ketika ke kampus, biasa ya masih muda ya, masih punya banyak harapan. Kadang salah satu yang dilewatin itu bagian BP atau apa ya, pokoknya bimbingan konseling atau BP ya namanya. Itu ada lowongan pekerjaan, selalu lihat di situ ada majalah dinding gitu ya. Ada majalah dinding, lihat ada lowongan-lowongan menarik kayak padahal sudah kerja tuh. Nah, di situ yang ada unik bagi saya pengalaman adalah di salah satu dinding itu ternyata ada satu lowongan pekerjaan dari perusahaan yang saya sudah diterima di situ. Perusahaan yang sama ya? Perusahaan yang sama. Okay. Namun jalurnya beda. Saya cari tahu jalurnya itu namanya MDP kalau dulu di tempat itu, atau MDP itu apa ya? Management Development Program. Jadi itu adalah program biasanya perusahaan tertentu itu punya program untuk pengembangan pimpinan mereka yang masa datang. Jadi orang-orang yang masuk di situ ada orang-orang yang dipilih untuk dikembangkan jadi pemimpin. Udah Jadi jelas jalurnya. Jelas gitu ya? jalurnya dan akan jauh lebih cepat dari jalur biasa. Secara umum kalau kita ngomong lah 2-3 tahun akan lebih cepat dari orang-orang yang jalur biasa. I see. Di training khusus dan tentu yang salary-nya beda. Bahkan di waktu training pun salary-nya lebih bagus daripada yang staff biasa. Oke. Waduh, gimana tuh perasaan waktu ngelihat itu? Pada posisi sudah keterima kan ya Pak Daniel ya? Sudah terima, tentu aja masih muda ya, berpikirnya masih pingin terus terang. Tapi setelah pingin itu saya mempertimbangkan beberapa hal yang saya pertimbangkan. Satu, saya mempertimbangkan waktu proses saya masuk ke tempat, karena waktu saya melalui proses seleksi itu ada 2 orang. Itu sudah ada biaya dan waktu dan effort yang dikeluarkan oleh tempat yang saya cabang yang terima saya. Itu nomor 1 saya pertimbangkan. Nomor 2 adalah saya kan tadi saya ceritakan ada direferensikan ini ada pekerjaan nih, walaupun direferensikan belum tentu saya bisa terima karena saya masih dites, tetap diuji juga normal jalurnya normal. Itu saya juga pertimbangkan. Kalau andaikan meskipun saya waktu itu sebenarnya masih masih belum pengangkatan karyawan tetap, di bawah 3 bulan saya. Jadi sebenarnya kalau legal gitu legal aja nggak ada ikatan sah-sah. Cuma saya pertimbangkan kalau saya ambil keputusan seperti itu, saya rasa untuk yang kasih referensi juga dampaknya nggak baik. Apalagi saya sudah ada 1 orang yang nggak jadi terima sudah. Itu saya pertimbangkan. Setelah itu ya tentu yang utama selalu sebelum ambil keputusan penting saya doa. Saya doa dan di hati saya lebih sreg bahwa saya nggak ngambil jalur MDP itu. Walaupun mungkin beberapa orang berpikir nggak konyol tak kamu, ya it's okay. Padahal di perusahaan yang sama ada 2 jalur, yang satunya terlihat lebih cepat, menggiurkan, secara lebih tinggi gitu ya. Padahal dia memutuskan untuk tetap setia mempertimbangkan orang lain ya ini ya. Betul. Ini yang saya salut loh, bahwa kadang-kadang ya kalau kita ngelamar kerja gitu ya, terus ya udah kita keterima ya masa bodoh dengan yang lain gitu kan, terserah yang lain, pokoknya yang penting saya keterima. Nih, ya betul kan? Terus abis itu apalagi sekarang generasi strawberry itu udah keterima di sini udah ini bukan strawberry nih. Durian. Gak, maksudnya gini, orang-orang Gen Z sekarang kan seperti itu, Gen Z itu begitu terima ternyata 1-2 bulan nggak betah,
udah resign. Betul. Gitu, tidak mempertimbangkan segala effort perusahaan begini-begini. Mungkin juga ada yang udah referensi dan sebagainya. Itu langsung ditinggal, nggak peduli orang-orang yang dulu sesama bersaing berkompetisi ini ternyata nggak bisa dapat ini tuh, ternyata dia dengan gampang isi come isi go gitu. Nah, itu bagi teman-teman ya. Jadi sikap-sikap yang seperti ini sangat akan mengundang respect orang gitu. Jadi kebalikannya gitu. Kalau misalnya Anda dengan mudahnya 2 bulan kayak udah pindah-pindah, apalagi sometimes tanpa kabar kok. Ya. Ada loh. Bisa-bisa gitu. Kok tiba-tiba udah nggak ngantor gitu ya, di kontak udah kayak dengan mudahnya jam-jam, oh ya saya udah keluar. Nah itu jangan ya, apalagi sebagai anak Tuhan kita harus jadi terang. Yes. Oke. Lanjut kok. Jadi intinya itu ya. Memilih untuk stay di jalur Roma. Terus gimana kok akibatnya kok dari pilihan ini? Apakah ada sesuatu yang happy di Bali itu? Ya, jadi mungkin saya lanjutkan dikit. Sebenarnya godaan itu bukan datang cuma yang di pertama aja. Setelah 2 tahun, 3 tahun kerja, saya masih relatif muda lah, masih 24-an mungkin, jadi 23, 24, 2 tahun, 3 tahun, dapat keinginan yang sama lagi nih. Berpikir saya sudah jalan 2 tahun, ini karir saya nanti kalah cepet nih sama, nanti kapan saya bisa naik, kapan bisa apa berpikir. Di 2 tahun kedua apa tahun ketiga seingat saya kembali. Ketika suatu belum serius biasanya saya santai, tapi ketika saya mulai mempertimbangkan benar-benar, kembali saya berpikir lagi. Saya berpikir, kalau sudah berpikir serius, ujungnya saya pasti akan doa, karena bagi saya pekerjaan adalah bagian penting dari hidup kita. Nyita lebih dari 50%. Salah pilih tempat, berubah semua kondisi kita. Nah, saya doa, dan kedua ini ketika saya juga dapatkan, saya stay. Saya di Surabaya, saya masih punya banyak tugas yang harus saya kerjakan di Surabaya. Yang kedua ini jawabannya lebih clear bagi saya. Bagi clear adalah saya masih punya tanggung jawab. Dulu saya CGL. Ya memang nggak semua orang harus jadi CGL terus-terusan, tapi specifically pengalaman untuk saya saat itu ada, saya tahu Tuhan mau saya stay. Jadi setelah itu saya stay lagi. Saya stay lagi, ya udah saya jalanin dah. Saya stay, saya jalanin apa yang harus saya jalani, saya lakukan the best effort di pekerjaan, saya jalani, saya coba kembangkan diri saya, dan itu puji Tuhan, saya percaya Tuhan itu mengatur, merenda segala sesuatu tuh kadang kita nggak tahu caranya. Saya masuk di satu cabang di Surabaya, di daerah Rungkut Industri di Agustus 2002. Gak lama setelah itu di awal 2004 itu ada perubahan struktur untuk proses kredit di company tersebut. Ada pembentukan satu unit baru, unit kantor pusat Jakarta yang ditaruh di wilayah Surabaya. Jadi unit kantor pusat yang ditaruh di wilayah. Saya termasuk salah satu orang yang dipindahkan ke situ, ditarik ke situ. Jadi status saya langsung berubah jadi dari cabang langsung ke kantor pusat. Dan itu saya yakin gak ada yang bisa tebak, gak ada yang tahu. Setelah saya masuk di situ, saya juga ketemu dengan salah satu pimpinan yang sangat support untuk pengembangan diri dari dia punya karyawan. Dari beliau, banyak hal yang beliau ajarkan, banyak hal yang beliau dorong dari karir saya. Puji Tuhan, tahun 2006 saya masuk Agustus 2002. Di 2006 saya ikut pendidikan untuk naik ke supervisory level. 2006 saya naik. Kemudian yang lebih luar biasa, saya timelinenya saya agak lupa detail, tapi sekitar 2008 atau 2009 saya tunggu 3 tahun rasanya, 3 tahun. Jadi 2008 pendidikan atau 2009 awal saya naik lagi 1 tingkat sudah. Dan kalau secara alami kalau kita mikir, biasanya bahkan orang-orang yang dari jalur fast track tadi yang saya bilang MVP itu untuk dari level mereka begitu lulus di tahun kedua mereka masuk supervisory. Untuk dari supervisory mereka untuk pergi ke managerial level awal itu mereka butuh 3-4 tahun juga. Jadi kalau kita ngomongnya teman-teman MVP itu akan butuh 5-6 tahun. Itu adalah orang yang cepat juga. MVP cepat tuh 5-6 tahun. Sedangkan apa yang saya laluin adalah saya Agustus 2002 sampai 2009 kurang lebih 6 tahun ya. Kurang lebih 6 tahun, 5 tahun lebih sedikit. Saya bisa mencapai, puji Tuhan, Tuhan kasih karunia, saya bisa mencapai posisi itu. Walaupun dengan pilihan yang mungkin di mata dunia, kalau orang tahu, orang dengar, mungkin orang berpikir,
konyol. But it's okay. Dari hal ini saya belajar satu hal, kita nggak pernah tahu jalannya Tuhan, tapi yang pasti jalannya Tuhan itu yang terbaik walaupun saya nggak tahu, Mas ya. Yes, sama seperti Abraham sama Lot tadi ya. Iya. Gitu. Karena Abraham akhirnya juga dapat yang better place juga kan si Abraham. Oke, setelah itu berpindah ke tempat lain atau stay terus? Saya di tempat pertama itu saya dari tahun 2002 sampai dengan 2011. Ya, saya sampai 2002 sampai 2011. Kemudian saya berpindah, saya mengajukan pengunduran diri, saya pindah ke bank juga, ke bank BUMN ya. Ini diberikan tawaran atau memang pindah? Diberikan tawaran. Oh, berikan tawaran. Ya. Okay. Jadi setelah beberapa tahun saya bekerja, sudah mulai meniti karir, sudah gambarnya jelas semua, saya tahu arah saya kemana. Satu hari teman saya call, dia tanya, kamu tertarik nggak mau explore satu bidang baru di company yang dia sekarang pindah ke situ juga. Apa saya ngomong, kamu akan ditempatkan di corporate banking untuk lending, relationship manager untuk lending. Oke, saya pikir deh. Saya doa selama sekitar 4 bulan, 5 bulan sebelum saya ngambil keputusan dari awal. Ya, bukan waktu singkat ya. Iya, oke. Jadi kalau orang mungkin dilihat di luar itu kadang, cepat banget pindah. Mereka nggak tahu background story-nya sebelum saya decide itu. Saya pelajarin kembali kayak awal, apa sih job desk-nya, apa sih saya bisa dapat, apa sih saya bisa belajar, sesuai nggak inline dengan visi saya nggak. Visi saya di awal ketika saya masih kuliah, saya ingin one day bisa bisnis sendiri. Untuk bisa bisnis sendiri perlu 2 kemampuan. 1, pengetahuan bisnis, pengetahuan analisa. Kedua, ada kemampuan jalin relation. Setelah 2 itu saya ngomong, ini cocok. Bahkan saya akan ketemu di corporate banking itu adalah segmen yang besar, company top 100 company di Indonesia. Saya akan ketemu orang-orang yang top, belajarnya lebih banyak. Apalagi saya gimana bisa berkomunikasi sama mereka, itu suatu nilai tambah. Ujungnya saya doa lagi. Itu proses cari data 1 bulan selesai sih, 2-3 bulan. Di 2-3 bulan ini yang menimbang-nimbang, cari hati kita, tepat apa enggak. Setelah itu saya putuskan, setelah 3-4 bulan saya putuskan, akhirnya saya bergabung dengan tempat baru. Kemudian saya jalani karir saya sampai kurang lebih 1 Maret 2011 sampai terakhir saya sudah September, seingat saya, September 2014 saya mengundurkan diri, lebih ke alasan keluarga awalnya. Jadi waktu itu saya masih belum sudah married 5 tahun, belum dapat baby, dan memang tuntutan pekerjaan waktu itu cukup tinggi. Saya pulang tuh jam 10, jam 11, cukup tinggi. Oke, bagi saya sih kerja itu oke. Cuma satu titik kita harus punya prioritas juga. Dan yang penting juga, ketika misalnya kita mau berpindah bagi saya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, jangan sampai rusak hubungannya. Jadi saya waktu berpindah dari tempat pertama ke tempat kedua, saya selama di tempat kedua sudah bajunya beda, perbankan lain. Setiap ada yang ulang tahun di tempat pertama, saya masih hadir terus, urunan kado apa saya masih ikut. Nah, itu tempat kedua, saya ke tempat yang baru pun saya bisa sebenarnya masuk ke ruang kerja pun bisa saya, cuma kadang kan kita tahu kita sudah nggak di situ ya, enggak lah, paling jauh ke ruang tamu biasanya. Jadi perpindahan itu juga harus smooth ya, kita harus tetap jaga hubungan. Antara saya ngajukan diri untuk pengunduran diri sampai benar-benar realisasi itu lama saya sudah lebih dari 6 bulan baru di Saya tidak memaksakan langsung cepet-cepetan. Kenapa? Karena waktu itu divisi itu butuh orang, saya tahu, dan saya nggak benar-benar sesuatu yang urgent untuk segera cabut. Jadi saya tunggu. Akhirnya dari manajemen satu hari manggil, kamu serius mengundurkan diri? Saya jawab ambil bercanda, kalau nggak serius kan saya nggak buat surat, Pak. Akhirnya oke deh, kita okein katanya. Nah itu saya berhenti, resign di September. Kemudian saya ada awal pingin bisnis sendiri, tapi ada 1-2 hal masih belum bisa berjalan. Akhirnya saya dapat tawaran lain lagi, yaitu dari company sekarang. Saya dapat tawaran lagi dari company sekarang. Saya prosesnya 2 bulan, 3 bulan. Sebenarnya tawaran dari company sekarang tuh umurnya 1 tahun bahkan. Karena sewaktu saya pamit saya sudah memutuskan mengundurkan diri, ya saya ngomong 6-9 bulan saya sudah ngomong. Ini adalah salah satu
nasabah saya sebenarnya. Saya ngomong saya mau resign. Bapak masih mau teruskan relation dengan ini atau enggak? Saya harus ngomong pokoknya di depan biar enak. Karena terkadang namanya bisnis yang itu ada trustnya, ada hubungan. Saya ngomong depan sudah ditawarin, tapi saya nggak terima. Belum saya terima, ya nanti saya pikirkan. Akhirnya sampai saya ingat tuh 24 Desember atau 26 Desember apa 24 Desember itu saya okein setelah melalui doa dan segala macam. Dan akhirnya saya bergabung dengan tempat yang baru sekarang yang sampai sekarang saya masih bekerja di sana. Berapa lama nih berarti yang dari tempat ketiga ini berarti ya? Ke tempat ketiga ini saya dari 2015 ya sampai sekarang. Dan satu lagi mungkin yang bonus ya dari Tuhan ya, mungkin juga bisa ngomong mungkin peneguhan. Begitu saya okein tanggal 24 apa 26 itu, tanggal 29 positif tes. Oh. Bukan COVID ya. Beda ya. Tapi baby. Kadang-kadang konotasinya positif. Iya. Ya. Nah, sekarang mau saya tanyakan Bro Daniel. Kita lihat kan Bro Daniel ini orangnya kalau flekmatik ya lebih. Nah, apakah yang saya tahu Abraham juga flekmatik dalam Alkitab gitu. Apakah sebenarnya orang-orang yang tipe-tipe flekmatik pendamai ini justru malah Tuhan kasih lebih itu ya? Kesempatan yang lebih ya, karena justru malah nggak kelihatan atau tidak ambisius seperti itu. Apakah ada korelasinya gitu? Menurut saya segala sesuatu yang kita bisa capai pasti kasih karunia Tuhan, pasti kasih karunia Tuhan. Kayak Abraham tadi yang Ko Fandi sharingkan juga, kelihatannya yang dipilih itu adalah tempat yang nggak subur. Yang kurang subur gitu. Yang kurang subur dibandingkan yang dipilih oleh Lot. Tapi ketika ada kasih karunia Tuhan di situ, Tuhan bisa ubah ya. Tuhan bisa ubah. Pasti ada campur tangan Tuhan sih. Kepada saya yakin. Jadi apapun yang saya alami, saya jalani, walaupun saya punya prinsip yang bagus, punya etika kerja yang bagus, mungkin saya bisa capai dengan tenaga saya sendiri. Tapi pasti yang hilang damai sejahtera, sukacita dan itu pasti itu yang mungkin nggak ada. Jadi saya rasa sih nggak terlalu ada korelasinya ya. Jadi sebenarnya setiap karakter pun ya, tidak hanya itu juga yang bagaimana kita seperti tadi menaruh semua pikiran dan ambisi kita di bawah kaki Tuhan Yesus. Yang tadi itu ambisi yang ditaklukkan di Kristus ya. Ini yang terakhir, boleh kasih tips nggak nih teman-teman yang berkarir nih? Saya suka banget dengan sikap etos kerjanya dari Pak Daniel gitu. Boleh nggak bisa kasih jangan gitu kali ya? Mungkin yang nih ya baru yang itu yang mesti skripsi itu karena ini juga kita bagikan ke teman-teman Augie juga. Seperti itu. Oke. Tuh. Jadi bagi saya kalau bekerja itu ada dua hal yang penting, jadi prinsip bagi saya ya. Satu adalah ketika kita bekerja tadi harus pilih tempat yang tepat ya, tentu dengan doa ya. Ketika kita sudah masuk ke tempat yang tepat, itu adalah satu hal, pintu pertama, pintu yang penting. Nah, cari tempat yang tepat itu penting. Tapi kedua yang gak kalah penting adalah cara jalaninnya. Orang bisa aja masuk ke tempat yang tepat, tapi cara jalaninnya salah. Jadi salah. Gimana kita harus jalanin? Prinsip firman Tuhan ngomong, apapun yang kita lakukan yang terbaik. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu satu. Itu juga bicara yang terbaik, itu bicara kalau misalnya kita dituntut sesuatu, kita dituntut misalnya nih, dulu di pekerjaan saya yang lama, saya punya standar kriteria, saya harus punya menyelesaikan satu proposal kredit 4 atau 3 sampai 4 proposal kredit dalam sebulan. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya kerjakan? Saya manfaatkan semua waktu saya dengan baik dan saya bisa menyelesaikan rata-rata di atas itu. Bisa 7, bisa 6, bisa 8. Go extra mile ya? Go extra mile, benar. Itu yang saya lakukan. Dengan kita melakukan itu, orang juga akan melihat ada nilai tambah di kita. Ketika orang mencari seseorang yang dipromosikan atau dibawa lebih tinggi, tentu orang akan cari yang performance-nya baik. Nggak cari yang performance-nya
kurang baik. Nah, gini Bro Daniel, orang-orang kan seringkali berpikir, kamu misalnya di ini kita ngomong ya, Anda di target 4 nih misalnya 3-4. Terus ya kerjakanlah go extra mile, tapi go extra mile-nya jangan banyak-banyak, 5 gitu. Karena kenapa? Apalagi di sales ya gitu. Karena kalau misalnya kayak Bro Daniel di 3-4 terus ternyata 7, tahun depannya dikasih target 10. Iya, biasanya nah, gitu. itu gimana Bro Daniel kira-kira untuk memberi semangat pada teman-teman nih? Tentu kita juga harus atur tempo ya. Kita harus tulus, tapi kita juga harus cerdik juga. Kita harus atur ya. Kalau kebetulan kalau di saya tadi kan saya bukan di sales kebetulan saya adalah output dari hasil kerja saya, output dari hasil kerja berapa proposal yang saya kerjakan. Jadi lebih dari analisa yang saya selesaikan. Bagi saya kalau dari posisi saya saat itu saya nggak punya limit. Jadi berapa yang saya bisa kerjakan saya kerjakan. Tidak ditarget juga ya? Ditarget bahwa minimal segini. Minimal 3. Tapi kalau saya bisa menyelesaikan 8 ya udah. Gitu. Itu akan jauh lebih baik bagi saya. Tapi kalau teman-teman mungkin yang di sales mungkin harus ngatur tempo ya kadang ya. Ngatur tempo juga menurut saya. Nah, ketika dengan seperti itu, apakah tidak menimbulkan kecemburuan atau pertanyaan di orang-orang gitu ya, bahwa harusnya kalau di accounting biasanya 3-4 terus ini tahu-tahu 7 itu anomali tuh. Ya anomali kan. Bisa dicek ya. Seperti itu gitu. Kenapa dalam waktu yang sama gitu ya dengan metode yang sama yang satu bisa 3-4 tapi kenapa ini kan kita ngomong nggak target nih sekarang. Nah, itu gimana? Apakah ada satu cerita singkat gitu? Ada. Terkadang ya kalau gitu itu bisa jadi pertanyaan ya, bisa jadi pertanyaan yang lain banyak hal. Bahkan kalau yang saya alami pernah satu titik ketika saya bisa mengerjakan sejauh lebih banyak dari target. Satu hari di satu meeting, karena semua kan sebenarnya mereka sudah ngitung. Mereka perusahaan sangat bagus banget. Mereka hitung standar dan segala macam. Suatu hari di meeting besar ketika angka saya pernah sampai yang membuat saya kejadian ini adalah angka 10. Dari 3-4 jadi 10. One day di meeting besar tiba-tiba pimpinan itu nunjuk saya, literally nunjuk. Kamu pasti manipulasi data. Nggak mungkin orang bisa ngajarkan 10 dalam sebulan, karena standarnya 4 aja itu sudah banyak. Ditunjuk seperti kamu pasti manipulasi data. Nggak mungkin. Dimaksudkan manipulasi data itu apa? Saya sengaja menumpuk pekerjaan saya tumpuk supaya dalam 1 bulan kelihatannya saya besar. Tapi sebenarnya adalah tumpukan. Dianggap seperti itu. Dan kemudian, waduh, dalam hati ini langsung, kita sudah kasih best effort. Kenapa sih saya bisa sampai segitu banyak pertanyaan? Ya selain ada beberapa hal teknis, selain saya benar-benar kalau kerja tuh full, saya pakai earphone, saya kerjakan. Fokus gitu ya? Fokus itu satu. Kedua, kebetulan saya background keuangan. Memang saya background keuangan, saya baca angka itu cepat, relatif lebih cepat. Saya baca angka cepat sehingga saya bisa cepat selesai sebenarnya gitu. Tapi di meeting itu disebutkan seperti itu. Waduh, langsung di hati ini rasanya, sudah extra miles, tapi kok hasilnya gini. Dianggap negatif gitu ya. Dianggapnya negatif, tapi saya tahu saya nggak ngomong apa-apa saat itu karena saya tahu kalau saya ngomong saya itu emosi. Pasti meledak dan akan hasilnya jelek. Saya diam. Saya diam, saya terima, mau dia ngomong apa, saya diam aja di meeting itu. Saya pulang ke rumah, saya saat teduh, saya dapat satu ayat, yang ayatnya juga, awalnya kan saya merasa, saya disalimi. Solimi ya, oke. Disolimi. Begitu di rumah ternyata dapat ayatnya adalah yang di Lukas ya, di Lukas, teman-teman bisa lihat. Intinya bunyinya seperti ini, kita ini semua adalah seorang hamba. Kalau seorang hamba melakukan dia punya pekerjaan, melakukan tugasnya, dia nggak, ya itu memang tugasnya. Terima kasih pun dia nggak perlu, karena itu memang tugasnya. Itu, tapi entah apa ya, sebenarnya ayatnya lumayan itu juga bagi saya lumayan kaget. Tapi bagi saya justru itu kayak air yang membasahi hati saya. Oke, saya cuma seorang hamba. Saya nggak, orang mau ngomong apa, ya memang tugas saya kerjakan. Orang nggak perlu say thank you ke saya. Ini tugas saya. Ya udah, saya terima, saya tenang, sehingga dengan
hal itu, apa yang bisa saya lakukan? Saya tetap bisa kerja dengan standar yang sama. Saya nggak turunkan, saya nggak dendam sama si pimpinan juga marah atau apa, nggak ada. Tetap saya kerja setiap hari. Biasa, karena benar-benar apa yang Tuhan lakukan di hati saya itu reparasi. Di sisi sama ini benar-benar saya sendiri nggak tahu kok bisa. Karena sebenarnya saya ini tipikal ya juga nggak mau ngalah sebenarnya. Tipe yang kompetitif. Tapi saat itu saya bisa jaga. Sampai satu waktu mungkin sekitar seminggu apa 2 minggu, justru pimpinan tuh ketika another meeting, ada meeting, dia yang lakukan klarifikasi. Saya tahu gini, yang saya ngomong berapa minggu lalu, Daniel ini nggak manipulasi. Atasanmu si Ko ini sudah jelaskan ke saya kenapa hal ini bisa terjadi. Ini karena ini. Dijelaskan teknisnya. Jadi saya cuma diam aja. Oke, thank you. Bahkan Tuhan bisa pakai orang lain untuk bela kita. Saya diam doang. Saya just kerjain apa bagiannya kita. Dan atasan saya ini adalah, jadi setelah kejadian itu, atasan saya ini menjadi salah satu orang yang paling banyak pengaruhnya di gaya kerja saya. Dia kadang saya dipanggil bisa 2 jam, 3 jam. Dia kuliahin. Ini loh manajemen, ini loh kredit, ini diajarin. Justru jadi mentor ya? Jadi mentor saya. Mentor pertama saya benar-benar di kerjaan dia. Yang dia taruh dasar-dasarnya itu dia. Ya itu. Ketika kita berespon dengan benar, berespon dengan baik, Tuhan yang lakukan bagiannya. Intinya pembelaan dari pihak Tuhan ya. Jadi kita jangan sibuk klarifikasi gitu kalau misalnya kita ada masalah apa-apa. Oke Bro Daniel, saya rasa udah saatnya Bro Daniel doakan teman-teman gitu ya yang lagi berkarir gitu, yang mungkin sekarang kan karirku kok stuck, karir kok seperti ini, nah itu kita percaya doa dari Bro Daniel juga pasti akan menguatkan mereka gitu. Bisa tolong doakan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang hari, untuk saat ini Tuhan, kami boleh di sesi sharing ini Tuhan. Hamba mau berdoa Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang menyaksikan tayangan-tayangan ini, teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan. Biar Tuhan, Engkau sendiri juga yang memberikan kasih karunia yang sama kepada mereka. Hamba percaya Tuhan, Engkau yang mempunyai segala sesuatu Tuhan. Engkau yang memberikan segala sesuatu yang baik pada kami Tuhan. Engkau pimpin setiap mereka, berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan kasih karunia-Mu Tuhan, berikan favor-Mu Tuhan atas hidup setiap teman-teman Tuhan. Apapun yang mereka sedang hadapi, Engkau yang topang, Engkau yang jagai mereka, dan hamba percaya satu hal Tuhan, ketika Engkau bersama kami, ketika Engkau bersama mereka Tuhan, segala sesuatu akan baik Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, damai sekali berdoa Tuhan oleh amin. Amin. Thank you ya Bro Daniel, sangat memberkati. Yes, saya benar-benar dari sharingnya Pak Daniel, saya melihat anak Tuhan yang membawa Tuhan tuh kemana-mana ya. Tiap kali mau ngambil keputusan, ini itu selalu melibatkan Tuhan. Yes. Oke, so buat kalian semua, kalau misalnya ada request mau tentang topik apa nih yang perlu dibahas di Marketplace Wisdom ya, atau mungkin ada yang mau didoakan juga boleh, Anda bisa tulis di komen, nanti ada tim kita yang untuk mendoakan Anda semua. Dan jangan lupa like, share juga gitu ya, bagikan terutama ke share teman-teman. nih, barangkali mungkin ada, oh ini ada temanku nih yang suka, itu generasi yang itu suka ngilang, ya kan? Ghosting itu, nah atau suka klarifikasi. Boleh di-sharingkan gitu ya, apa yang di-sharing oleh Pak Daniel hari ini supaya menjadi berkat buat mereka juga. Oke, so see you di Marketplace Wisdom yang berikutnya. Bye-bye, God bless.